Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Firanita, NPM 50282, kelas 2B, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. A. Konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan sebuah bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata yang dimiliki oleh peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman ini, penilaian otentik pada prinsipnya mengukur aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berikatan dengan pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik mampu menjadi orang yang berkarakter mulia. Penilaian otentik pada dasarnya digunakan untuk mengkreasikan berbagai aktivitas belajar yang bermuatan karakter dan sekaligus mengukur keberhasilan aktivitas tersebut serta mengukur kemunculan karakter pada diri siswa. Selanjutnya, ada beberapa pembaharuan yang tampak pada penilaian otentik, yaitu sebagai berikut. 1. Melibatkan siswa dalam tugas yang penting, menarik, bermanfaat, dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. 2. Tampak dan terasa sebagai kegiatan belajar bukan tes tradisional. 3. Melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mencangkup pengetahuan yang luas. 4. Menyadarkan siswa tentang apa yang harus dikerjakannya. 5. Merupakan alat penilaian dengan latar standar, bukan alat penilaian yang distandarisasikan. 6. Berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. 7. Dapat menilai siswa yang berbeda kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang kulturalnya. Selanjutnya, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Jawabannya bisa. Sebagai seorang guru, kita dapat melalui dengan cara memberikan bimbingan kepada anak tersebut dengan melalui seorang konselor, di mana kita dapat memberi pembelajaran karakter kepada anak tersebut supaya peserta didik mencontohkan karakter apa yang diterapkan oleh gurunya. Nah, dari situlah kita bisa melihat, mengukur, atau menilai karakter anak tersebut seperti apa saja. Materi selanjutnya, B. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Budimansyah 2010 menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada satuan pendidikan, maka program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. 2. Melalui suatu subjek pembelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata kuliah atau mata pelajaran, kurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Menurut Herman 1972, mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa, tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi
lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. 4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip tutwuri handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian dan kecerdasan, mengembangkan pembelajaran berbasis karakter di sekolah. 6. Mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang berfokus pada tema-tema pendidikan karakter dan budaya di sekolah. 7. Mengimplementasikan budaya akademik, humanis, dan religius di sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya C. Mengembangkan moral penilaian karakter berbasis penilaian otentik, mengacu pada pendapat Budimansyah 2010. Model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus. Pertama, melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dengan kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah. Model yang pertama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter siswa. Kedua, mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada para siswa baik dari dalam maupun dari luar jam pelajaran, yang dimana diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya. Melalui berbagai pendekatan, game, strategi, dan potensi yang dimiliki siswa dapat mengembangkan secara optimal sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Ketiga, menyelenggarakan penelitian, pengamatan, sosialisasi, studi tour yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir siswa menimbang ilmu. Pendidikan karakter melalui semua yang disebutkan di atas dapat mengarahkan siswa untuk memantapkan berbagai karakter baik yang telah dibina di sekolah melalui proses belajar sambil menjalani dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.